Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Dalgo dengan nomor BP 20101152630298 dari IF7 akan mempresentasikan rangkuman materi teman 14. Pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak mencakup strategi. Strategi adalah mengintegrasi metode perancangan kasus uji dalam sekumpulan langkah yang direncanakan. Teknik atau metode adalah perancangan kasus uji yang mencakup white box, black box. Pengujian perangkat lunak seharusnya menghabiskan 30% sampai 40% dari total biaya pembangunan perangkat lunak. Testing atau pengujian tidak sama dengan debugging. Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tugas yang dilakukan dalam software verification and validation. Verifikasi dan validasi perangkat lunak adalah bagian dari software quality. Tujuan dari pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum ketahuan. Ketiga, pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum ketahuan. Keempat, pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, tapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di program. Yang kelima, pengujian tidak dapat menunjukkan ketidakhadiran atau defek. Pengujian hanya menunjukkan bahwa kesalahan perangkat lunak ada. Prinsip dasar pengujian. Semua pengujian harus dapat dirunut ke requirement. Kedua, pengujian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan. Ketiga, prinsip Pareto berlaku pada pengujian perangkat lunak, yang dimana 80% dari keseluruhan kesalahan yang didapat saat pengujian dapat dirunutkan ke 20% dari keseluruhan modul. Dan persoalannya bagaimana menemukan 20% modul tersebut. Pengujian harus dimulai dari lingkungan kecil ke lingkungan besar, dan tidak mungkin ada pengujian yang exhaustif. Supaya efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak lain yang independen. Testability. Pertama, perancangan perangkat lunak harus mempunyai kualitas sebagai berikut. Yang pertama, operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, dan understandability. Yang kedua, kualitas pengujian yang baik. Memiliki peluang yang besar menemukan kesalahan, tidak berganda, dan cukup mewakilkan semua kemungkinan. Tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit. Dan strategi pengujian. Yang pertama, pengujian modul unit. Umumnya dilakukan oleh pengembangan sendiri atau antar pengembang. Menguji modul unit, metode white box. Pengujian integrasi. Lebih baik menggunakan pengujian independen atau independent test group. Menguji perancangan perangkat lunak, metodenya white box dan black box. Pengujian validasi. Menguji kesesuaian dengan requirement, metodenya black box. Dan pengujian sistem, menguji perangkat lunak dan elemen sistem lainnya sebagai suatu kesatuan. Spesifikasi kebutuhan produk dalam bentuk yang dapat diukur jauh sebelum pengujian dimulai. Nyata tujuan pengujian secara eksplisit. Pahami penggunaan perangkat lunak dan buatlah profil dari tiap kategori pengguna. Buat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Buat perangkat lunak robust yang dapat menguji diri sendiri. Dan gunakan formal teknik review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Gunakan formal teknik review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Kembangkan ancaman peningkatan berlanjut untuk proses pengujiannya. Teknik pengujian white box. Jenis teknik white box. Basis path testing. Buatlah flow graph notation. Hitung silometric complexity atau salah satu dari jumlah region.
F dalam kurung G sama dengan E kurang N tambah D tambah 2, di mana E sama dengan jumlah busur pada flow graph dan N jumlah simpul pada flow graph. Dan contoh kedua, P dalam kurung G sama dengan P tambah 1, di mana P sama dengan simpul predikat, simpul yang memiliki kondisi atau 2 atau lebih busur yang keluar. Dan tentukan jalur bebas, jalur program yang merupakan kumpulan perintahan pengolahan atau satu kondisi pengelolaan. Setiap kasus uji untuk setiap jalur bebas. Graph matrix atau connection matrix atau representasi dan lain dari FGL. Teknik pengujian white box, control struktur testing, condition testing, cara merancang kasus uji untuk kondisi logika yang ada pada suatu modul program. Yang mana kondisi sederhana sama dengan berubah Boolean atau ekspresi relasional. Kondisi bentukan atau kompon atau gabungan dari beberapa kondisi sederhana. Yang kedua, data flow testing, yaitu cara menguji berdasarkan lokasi dari pendefinisian dan penggunaan suatu perubahan dalam modul program. Ketiga, loops testing, cara mengetahui berdasarkan validitas dari konstruksi pengulangan yang digunakan dalam modul program, di mana yang pertama sederhana, bercabang, bersambung, dan tak terstruktur. Jenis-jenis pengujian black box. Graph based testing, graf yang memiliki hubungan antara objek modul sehingga tiap objek dapat hubungan tersebut dapat diuji hubungannya. Yang kedua, equivalence partitioning, pembagian domain masukan dari program menjadi kelas data yang dapat dibuatkan kasus ujinya. Ketiga, boundary values analysis, yaitu pemilihan kasus uji dengan mencari batas-batas ekstrim dari kelas data. Keempat, comparison testing, digunakan untuk sistem yang menganut redundansi dan kasus uji yang direncanakan untuk satu versi perangkat lunak dijadikan masukan pada pengujian versi perangkat lunak lainnya. Hasil kedua versi perangkat lunak harus sama. Debugging atau ancangan, termasuk dalam brute forces atau memory dump, punch time trace, write statement. Backtracking adalah peruntukan balik mulai kesalahan ketahuan hingga sampai lokasi sumber. 3. Cause elimination, yaitu dengan induksi atau dedukasi, isolasi kemungkinan penyebab kesalahan.